Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya mengupdate perkembangan baby Channa Blue Pulchra, yang dimana di video sebelumnya adalah waktu ikan ini datang. Dan bagi kalian yang belum melihat video sebelumnya, bisa dibuka di channel saya. Oke, pada video kali ini saya ingin membahas tentang pakan, terus pemberian pakan itu berapa kali, dan kebetulan saya juga menambahkan filter. Dan saya akan membahas tentang masalah lampu, karena banyak sekali dari teman-teman semua, dari kalian semua yang bertanya saya itu memakai lampu apa. Kalau dari kalian ada yang ingin bertanya selain di channel ini, bisa follow saya di Instagram @bang_fajar_nursyahid. Jika ada waktu pasti saya akan balas, dan jika pertanyaan kalian bisa saya jawab, pasti akan saya jawab. Terima kasih. Selain masalah pakan, pemberian pakan, filter, dan lampu, saya juga akan membahas masalah mental dan water change. Oke, untuk pembahasannya tolong simak video ini dengan baik-baik supaya bisa dimengerti. Yang pertama yaitu adalah masalah pakan. Untuk pemberian pakan ikan ini, pada awalnya saya berikan sehari itu 2 kali, di sore dan di pagi dan sore. Dan pakannya itu adalah ulat Hongkong dan ikan cere atau cetol kalau di daerah sini. Nah, untuk belakangan ini saya rubah pemberian pakannya hanya sekali saja dalam sehari. Jadi seumpama sekarang itu hari Senin, ikan cere, nah saya cuma hanya memberi pakan itu cuma sekali, dan lanjut ke hari berikutnya saya kasih ulat Hongkong, dan lanjut hari berikutnya lagi saya kasih ikan cere. Nah, begitu seterusnya. Nah, kenapa untuk pemberian pakan ini saya rubah? Yang awal mulanya itu sehari 2 kali, saya ganti menjadi sehari sekali. Ya, karena saya ingin melihat apakah dengan pemberian pakan sehari sekali itu akan mempengaruhi kualitas ikan. Jadi bisa disimak untuk video kedepannya tentang Channa Baby Blue Pulchra ini akan jadi seperti apa dengan treatment makan sehari sekali. Dan untuk selanjutnya ada perubahan di tank ini. Yang awal mulanya itu tidak saya beri filter, namun pada saat ini saya berikan filter. Cukup simpel sih filternya, hanya bermodalkan kapas Dacron dan pipa Palaron saya lubangi, dan saya berikan aerator. Hampir sama dengan sistem filter yang pakai biofoam. Aslinya sama, cuma perbedaannya ya cuma saya pakai kapas Dacron. Dan penggunaan filter ini bisa dibilang cukup efektif untuk tank seukuran ini, karena saya lihat airnya itu lebih jernih dari sebelum saya memakai filter ini. Dan yang selanjutnya adalah masalah lampu, karena banyak sekali dari kalian yang bertanya saya itu memakai lampu seperti apa. Nah, untuk tank ini kebetulan tidak memakai lampu, dan ini saya pinjamkan dari tank yang besar yang ukuran 140x40. Nah, untuk pencahayaannya ikan ini hanya saya berikan itu 2 jam kalau nggak salah,
dalam sehari. Itu pun tidak pasti, kadang saya berikan lampu, kadang juga tidak, tergantung saya ingin melihat pakai lampu atau tidak. Dan untuk jenis lampunya, saya itu hanya memakai bolam LED atau bolam LED yang biasanya dipakai untuk ruangan. Akan saya tunjukkan seperti apa. Ini dia lampu yang saya pakai dari kebanyakan tank yang di rumah saya, pakai lampu bolam LED, dan ini 16 watt. Dan untuk instalasinya hanya seperti ini, simple, bisa disimak atau dilihat. Dan untuk lampu jenis ini, untuk bolam LED yang biasanya dipakai untuk ruangan, tidak perlu memakai adaptor. Nah, untuk teman-teman jika ada yang lebih paham atau tahu tentang instalasi kelistrikan, jika apa yang saya tayangkan barusan itu ada kesalahan, bisa berikan saran di komentar. Tapi ingat, tetap berikan saran itu yang terbaik, oke? Oke, untuk selanjutnya adalah masalah mental atau cara saya melatih mental baby blue pulcra. Untuk melatih mental Cana ini agak berbeda dengan saya ketika melatih mental baby yellow centarum. Untuk melatih ikan ini cukup simple, hanya saya sering ketuk akuarium atau kaca akuarium ini dan saya gerakkan tangan sebelum diberikan makan. Setiap hari seperti itu. Sebelum saya berikan makan, saya selalu ketuk kaca akuarium dan saya selalu menggerakkan tangan. Dan ketika semua itu sudah dirasa berhasil atau si ikan sudah merespon ketika ada ketukan atau gerakan tangan, nah, saya mencoba untuk melatih ikan supaya mau makan dengan tangan langsung, karena ketika si ikan mau makan di tangan langsung atau kita berikan makanan itu menggunakan tangan langsung, secara tidak langsung akan melatih mental si ikan, karena si ikan lebih percaya kepada kita, akan tidak takut ketika tangan kita itu masuk ke dalam akuarium. Untuk masalah keberhasilan ketika melatih ikan itu tergantung karakter ikan sendiri, karena ada yang cepat ketika dilatih, tapi ada juga yang lambat atau membutuhkan waktu saat dilatih. Jadi intinya tetap sabar dan terus latih ikannya. Nanti lama kelamaan pasti mentalnya juga akan bagus. Selanjutnya adalah masalah water change atau pergantian air. Untuk tank ini, bahkan untuk semua tank yang berada di rumah saya, pergantian air itu saya lakukan setiap seminggu sekali. Dan air yang saya kuras itu 25% sampai 50%. Dan ada yang bertanya apakah ikan itu perlu diangkat ketika water change. Itu jawaban saya tidak, karena ketika ikan diangkat secara tidak langsung kita akan merusak mental si ikan dan mengakibatkan si ikan itu mentalnya down. Kecuali kalau tanknya itu kecil dan udah benar-benar kotor karena tidak memakai filter, itu tidak apa-apa. Untuk sekali dalam sebulan ikan pindah ke ember ketika water change itu tidak masalah. Tapi kalau untuk setiap minggu atau setiap hari, itu saran saya sebaiknya jangan. Apalagi untuk tank yang berukuran 30 cm ke atas, itu tidak perlu ikan sampai dipindah, karena cukup
25% atau 50% saja yang dikuras. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan atau sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.